Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi channel gue Kurnia, konten kreator yang memberikan informasi seputar info rekrutmen dari activity yang gue alami. Dan di kesempatan kali ini gue bakal bahas tentang interview di PT Adfix Manufacturing. Tapi sebelumnya, kalau kalian video ini bermanfaat, silahkan dukung channel gue dengan cara klik tombol subscribe serta klik tombol lonceng biar kalian video terupdate mengenai info rekrutmen. Nah, di interview ini ada dua tahap. Yang pertama interview HRD dan yang kedua adalah interview user. Nah, bedanya di mana? Bedanya adalah yang pertama, untuk interview HRD itu dilakukan secara offline. Sedangkan untuk interview user pas batch gua kebetulan waktu itu dilaksanakan secara online. Itu untuk interview HRD sama user. Nah, untuk hal yang kedua adalah bedanya ketika kita diinterview oleh HRD itu hanya satu orang dan batasan waktunya itu sekitar antara 5 menit sampai dengan 15 menit. Nah, itu adalah tahapan pertama untuk interview HRD. Sedangkan untuk interview selanjutnya tentang interview user itu kita nanti ditanya oleh 3 interviewer. Yang pertama adalah HRD, dan yang kedua dan yang ketiga adalah dari manager shop dari departemen di PT Adfix Manufacturing. Jadi nanti kita akan ditanya oleh 3 orang secara bergiliran ketika di interview user. Nah, untuk jamnya atau waktu intensitas ketika ditanya saat interview user antara 30 sampai dengan 45 menit waktu. Jadi nanti kita secara bergilir menggunakan via Zoom secara online, dan nanti kita akan disuruh tunggu di lobby dan dipanggil nanti oleh HRD-nya untuk segera join di Zoom meetingnya kayak gitu. Nanti biasanya nanti dikasih arahan sebelum kalian ikut dari interview user. Nah, kita bahas yang pertama untuk interview HRD. Interview HRD itu adalah interview tahap pertama di mana dilaksanakan secara offline. Jadi nanti kalian akan psikotes tahap 1 itu sistem gugur, terus lanjut ke psikotes tahap 2 juga sama sistem gugur. Untuk tahapan psikotesnya gue udah bahas video sebelumnya di kisi-kisi psikotes PT Adfix Manufacturing kalau kalian masih belum psikotes. Terus, nah untuk interview HRD-nya itu dilakukan secara langsung. Jadi setelah psikotes kedua diumumkan, hasil langsung keluar dan langsung dilanjut ke interview HRD. Kalau pas batch gue waktu itu daftar pihak BKK di daerah Jawa Barat. Nah, setelah interview HRD waktu itu kurun waktunya sekitar antara 5 menit sampai dengan 10 menit, sampai dengan 15 menit maaf. Dan waktu itu kita nanti secara bergiliran satu orang diinterview oleh satu orang HRD. Nah, ini sebagai catatan bahwasanya nggak bisa jadi acuan bahwa pertanyaan ini akan muncul, tapi soalnya bisa jadi source atau sumber wawasan atau mungkin bisa jadi bahan pertimbangan nanti kalau semuanya muncul. Mungkin pertanyaan kayak gini, nah kayak gitu. Jadi seenggaknya jangan jadi acuan, tapi soalnya jadi sumber aja buat pengetahuan aja kayak gitu. Nah, kebetulan waktu itu gua udah pengalaman kerja sekitar 1 tahun lebih, jadi ada beberapa interviewer yang nanya beda-beda. Nah, ini harus dicatat. Soalnya waktu itu gue nanya teman gue yang waktu itu fresh graduate baru lulus, katanya ditanyanya beda sama gue. Jadi nanti gue jelasin. Untuk yang pertama, pas waktu gue ditanya ketika di interview HRD, yang pertama ditanya tentang data diri pribadi. Nanti kita jelaskan tentang diri kita. Terus dia juga nanya apakah kamu baru lulus atau udah pengalaman kerja. Nah, karena kebetulan gue udah kerja, jadi gue jelasin tentang pengalaman gue kerja waktu di perusahaan sebelumnya. Nah, terus dia mengulik lagi tentang pengalaman kerja gue, terus improve skill yang gue terima ketika gue kerja di perusahaan sebelumnya apa, ada perkembangan apa enggak kayak gitu. Terus kita ditanya juga apakah kalian tahu tentang PT Adfix, apa yang kalian ketahui, terus apa hubungannya antara relasi dari PT Adfix Manufacturing dengan pekerjaan sebelumnya, apakah ada. Kan waktu itu kebetulan gue kerja di bengkel Daihatsu, jadi waktu itu ada hubungan relasi yaitu tentang sistem rem. Kan ada tuh trouble atau problem yang sering terjadi di bengkel ketika kita bekerja. Jadi tentang sistem rem, trouble-nya di bengkel tuh apa kayak gitu, jadi gue jelasin. Nah, itu di interview HRD pas waktu gue ditanya. Nah, terus yang jadi catatan waktu pas gue menjawab pertanyaan-pertanyaan HRD itu, yang menariknya mata gue tuh nggak ngelirik langsung ke HRD-nya tapi kemana aja. Nah, terus HRD-nya negur gue kayak gini, "Mas, kalau bisa waktu di interview itu fokus matanya sama saya, sama HRD gitu kan, jangan sampai kemana-mana," katanya kayak gitu. Terus, "Oh, maaf Bu, nanti kedepannya saya nggak gitu lagi." Waktu di interview gue jawabnya kayak gitu. Dan
alhamdulillah meskipun gue waktu pertamanya gue nggak ngeliat HRD secara langsung, tapi ditegur dan gue minta maaf, terus gue mencoba memperbaikinya, terus melanjutkan interviewnya. Alhamdulillah untuk interview HRD gue bisa lolos. Nah setelah perbincangan sekitar 5-19 menit gue keluar. Hasilnya juga sekitar 1 hari, itu nunggu 1 hari, malamnya gue baru dikabarin bahwa asalnya gue bisa lanjut ke tahap interview berikutnya. Nah terus ada temen gue yang fresh graduate. Nah apa sih yang ditanyakan ketika kita fresh graduate? Katanya kita ditanya tentang data pribadi sama, terus lulusan tahun berapa, terus gap year. Maksud gap year di sini adalah waktu senggang ketika kalian lulus ke melamar ke perusahaan tersebut itu berapa lama, terus apa yang kalian lakukan. Nah terus menariknya kata temen gue bahwasanya dia itu membantu usaha orang tua, terus bantu beres-beres rumah kayak gitu. Terus coba melamar sana sini agak susah karena kondisi pandemi COVID-19, sehingga mungkin HRD juga mempertimbangkan situasi karena pandemi, jadi agak susah buat dapat kerjaan. Nah mungkin karena menjawabnya dengan baik, gambarkan percaya diri, terus secara kegiatan jawabannya juga bagus, positif, jadi HRD-nya alhamdulillah juga nerima dia, bukan nerima, lebih tepatnya meloloskannya di tahapan interview HRD. Nah terus setelah interview HRD 1 minggu kemudian kita lanjut ke tahapan berikutnya, itu interview user. Nah di sini yang menarik bahwasanya dari sekitar 150 orang waktu daftar itu cuma 21 orang yang bisa lolos ke tahapan interview user. Bayangkan dari 150 yang lolos cuma 21 ke interview user. Nah dan yang menariknya lagi dari interview user itu ke tahapan selanjutnya itu kan dibagi-bagi tuh, ada 21, dan 1 harinya tuh yang di interview itu hanya 3 orang. Jadi selama 7 hari 3 orang terus, dan dari 3 orang itu yang diterimanya cuma 1 orang saja. Bayangkan dari 3 orang cuma diterima 1, jadi kalau 21 bagi 3 ya 7 orang. Tapi yang menariknya di sini adalah proses rekrutmennya itu sangat cepat, sekitar 9 hari kerja kalian udah keterima di PT Advik Manufacturing. Jadi menurut gua ketika kalian mau benar-benar kerja, silahkan review dulu apa sih yang kemungkinan muncul ketika tes di PT-PT atau perusahaan yang akan kalian lamar. Nah untuk interview usernya, waktu itu gue kebetulan dari jadwalnya pertama interview, tapi sayangnya pas di hari hanya gue malah jadi yang terakhir. Jadi di sana gue udah agak pusing, gak konsen karena harus nunggu di lobby di Zoom meetingnya. Jadi agak lama gue harus mantengin terus HP, terus jam juga udah berjalan sampai siang. Waktu itu gue hari lupa, yang jelas sudah agak siang, udah mau masuk zuhur, jadi waktunya udah agak mepet ke jam istirahat mereka. Nah pas kebetulan di interview gue itu karena berhubung yang terakhir, jadi kan rata-rata yang ditanya tuh HRD-nya tuh 3 orang. Yang pertama HRD, yang kedua dan ketiga adalah manajer shop departemennya. Nah pas kebetulan pas di bagian gue ada satu manajer shopnya tuh kayak mau istirahat, jadi ada urusan, jadi gue hanya ditanya sama 2 orang, sedangkan teman-teman gue yang interview pertama dan kedua itu ditanya sama 3 orang langsung. Beda banget dong. Jadi ada pertimbangannya semuanya. Yang 1 orang dan yang 2 orang itu pertimbangannya ada di 3 orang, sedangkan kalau gue pribadi ada hanya di 2 orang aja untuk pertimbangannya. Kalau gak lulus ya udah gitu kan, sedangkan kalau 3 kan pertimbangannya lebih diuntungkan kayak gitu. Nah untuk durasinya sekitar 15 sampai dengan 45 menit kalau untuk interview user, tapi kebetulan untuk gua pribadi itu hanya sekitar 15 sampai 30 menit karena hanya ada 2 interviewer, yang pertama HRD dan yang kedua adalah departemen shop manajernya kayak gitu. Nah untuk interview user yang menarik karena dilakukan secara online, nanti kalian akan dikasih form sheet dari PT Advik Manufacturing. Kalau nggak salah ya, kalau untuk batch gua tuh nanti dikasih form sheet, nanti kita disuruh ngisi form sheetnya apa aja, mulai dari data diri, tentang kelebihan dan kelemahan kita, nanti kita isi semuanya, terus kita suruh print out. Dan nanti rata-rata banyak juga yang pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul di form sheet tersebut. Jadi buat teman-teman yang mau interview user, silahkan baca kembali form sheetnya, terus nanti jangan sampai kalian menghafal, tapi pahami. Jadi biar nanti ketika kalian ditanya, kalian udah bisa langsung secara cepat buat menjawab pertanyaan dari interview user kayak gitu, tentang mulai dari nama, data diri, terus lulusan, terus kelemahan, terus pengalaman kerja kalian kalau kalian udah kerja, atau fresh graduate, gap year-nya ngapain aja, nanti bakal ditanya. Nah terus saran gue ketika kalian mau interview secara online, pakai pakaian formal mulai dari putih hitam. Terus saran gue juga kalau kalian mau interview online,
biasain buat backgroundnya warna putih, karena teman-teman gue yang waktu itu interview rata-rata warna putih dan gue warna pink. Karena waktu itu di rumah gue, kamar gue waktunya itu warna pink merah muda, jadi ya agak beda aja gitu situasinya, jadi nggak dapet kalau interview online kayak gitu. Jadi saat gue review dulu pertanyaan yang muncul ketika kalian mau interview atau tes di perusahaan, dan kalau interview user kalian baca lagi form sheet yang akan kalian apply atau kalian isi di PT Fix Manufacturing. Mungkin itu aja. Kalau ada pertanyaan atau problem silahkan tulis di kolom komentar, nanti insya Allah gue jawab pertanyaan kalian. Mungkin itu aja. Kalau kalian video bermanfaat jangan lupa buat klik like, comment, share, dan subscribe, dan klik juga tombol loncengnya biar kalian video terupdate dari gue. Semoga membantu. Gue akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.